wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ririn Sanusi. Kali ini saya akan berbagi kepada Bapak Ibu semua yang mengikuti program Guru Penggerak. Saya ingin berbagi tentang pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada saat tes wawancara, pada tes tahap 2 pada program Guru Penggerak. Karena pada tes tahap 2 ini adalah tahap yang penentu bagi kita untuk menentukan apakah kita lulus mengikuti program Guru Penggerak. Pada tahap wawancara inilah ujung dari kegiatan kita mengikuti seleksi program Guru Penggerak. Nah, sebelum saya lanjut dan berbagi kepada Bapak Ibu calon guru penggerak semua, jangan lupa like channel ini, komen, subscribe, dan bagikan kepada Bapak Ibu calon guru semua yang mengikuti program Guru Penggerak agar ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat dan bisa sering dengan rekan-rekan guru calon guru penggerak seluruh Indonesia yang mengikuti rangkaian pretest mengikuti rangkaian tes pada seleksi tahap 2 ini. Oke Bapak Ibu, kita mulai saja pada pertanyaan yang pertama. Kita akan langsung sharing ya Bapak Ibu ya, yaitu pertanyaan yang dilontarkan kepada saya, apa pendapat Anda tentang guru penggerak? Pertanyaan dilontarkan kepada saya oleh asesor pas pertama kali. Kebetulan waktu itu saya jadwal wawancaranya siap maghrib. Jadi setelah selesai sholat maghrib, saya langsung nyalakan laptop saya, atau boleh juga menggunakan handphone. Saya langsung nyalakan dan saya langsung masuk 15 menit lebih awal ya, 15 menit lebih awal agar kita tidak teledor waktu dan kita bisa rileks nantinya dalam wawancara Bapak Ibu. Pertanyaan yang pertama, apa pendapat Anda tentang guru penggerak? Jadi kalau pendapat saya tentang guru penggerak, di sini setelah saya lihat-lihat program-program yang kegiatan yang dilakukan oleh guru penggerak, sebelum saya tahu program guru penggerak itu apa, sebelum saya lulus program guru penggerak, saya bilang kepada kedua asesor yang mewawancari saya, guru penggerak itu adalah, yang saya ketahui tentang guru penggerak itu adalah guru yang dirancang secara khusus atau secara holistik untuk mewujudkan pembelajaran atau kepemimpinan yang berpusat kepada murid, yang memerdekakan anak melalui media pembelajaran IT. Jadi dengan teknologi-teknologi yang canggih, yang kreatif dan inovatif, maka guru penggerak ini bisa mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada murid dan juga bisa memberikan dampak yang sangat bagus pada dunia pendidikan nantinya. Itu yang saya jawab pada waktu itu Bapak Ibu. Nah, kita lanjut pada pertanyaan yang kedua ya Bapak Ibu. Kemudian asesor yang ditanyakan kepada saya, apa yang memotivasi Anda menjadi guru penggerak? Nah, saat itu motivasi saya menjadi seorang guru penggerak adalah, saya jawab dengan tegas, saya ingin jadi guru yang smart, saya ingin jadi guru yang cerdas, saya ingin jadi guru yang terampil dengan berbagai-bagai media bahan ajar, dengan berbagai media atau metode pendekatan bagaimana cara kita mengatasi masalah dengan anak, bagaimana kita menjadi suatu guru yang punya kepribadian yang baik. Di sana saya menjelaskan hal seperti itu. Saya ingin jadi guru yang smart, ingin jadi guru yang cerdas, ingin menjadi guru yang memiliki wawasan yang lebih luas daripada anak didik saya, agar dalam proses pembelajaran nantinya saya bisa mengembangkan apa yang ada pada diri saya Bapak Ibu. Itu yang saya jawab pada waktu itu Bapak Ibu. Kita lanjut pertanyaan yang ketiga. Oke, let's get it on. Apa tugas Anda saat ini di sekolah? Nah, saat itu nanti akan ditanya tugas Bapak Ibu di sekolah nantinya ya. Tugas Bapak Ibu di sekolah ya Bapak Ibu bilang saja, tugas Bapak Ibu di sekolah bisa mengajar. Kalau Bapak Ibu seorang bendahara, bilang bendahara. Kalau jawatannya wakil, bilang wakil. Jadi itu adalah pertanyaan yang real yang bisa kita jawab ya Bapak Ibu ya. Kemudian berapa lama Anda mengajar? Jadi
lama Anda mengajar di sana juga ditanya ya. Masalah lamanya kita mengajar itu kan dilihat di SIM PKB kita. Jadi kita tidak bisa mengada-ngada ya. Kalau kita tidak lewat dari 5 tahun ke atas masa honorer kita tidak akan lolos seleksi administrasi pertama ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut pada pertanyaan yang kelima yang dilontarkan oleh asesor kepada saya waktu itu, yaitu apa kelebihan yang Anda miliki? Jadi setiap kita yang ditakdirkan menjadi seorang guru, pasti kita mempunyai kelebihan-kelebihan pribadi diri kita. Jadi apa yang Bapak Ibu kelebihan yang Bapak Ibu miliki? Saat itu saya bilang, saya punya kelebihan, saya suka belajar hal-hal yang baru. Berarti saya suka belajar hal baru misalnya dari YouTube. Saya suka belajar hal-hal baru dari YouTube. Kemudian saya bilang saya merupakan orang yang sangat percaya diri. Saya percaya diri saya tinggi, saya bilang seperti itu. Kemudian saya juga bilang saya orangnya gigih, pantang menyerah. Jadi itu kelebihan yang saya miliki Bapak Ibu. Kita lanjut pada pertanyaan berikutnya. Apa kesulitan terbesar yang Anda alami saat mengajar? Kemudian bagaimana cara Anda atau langkah-langkah Anda dalam mengatasinya, Bu? Setiap manusia pasti ada kesulitan, ada hambatan dalam proses mengajar ya Bapak Ibu. Contohnya saja dalam interaksi kita dengan anak-anak kita nantinya. Misal dalam proses belajar pasti tidak semua anak yang kadang sedang belajar dengan kita. Kadang dia ada masa jenuhnya, pas masuk pembelajaran dengan kita nanti dia ada masa jenuhnya. Nah, saya pernah mengalami Bapak Ibu pembelajaran di masa sulit saya. Waktu itu saya sudah mempersiapkan segala macam pembelajaran yang sangat maksimal. Jadi pas waktu itu ada salah seorang siswa saya yang malas belajar gitu ya, yang dia pas kami melakukan pembelajaran, dia dalam kelas itu ribut saja atau mencari perhatian yang bisa mengundang kericuhan gitu ya di dalam proses PBM saya. Nah, tiba-tiba siswa itu menendang meja, saking dia tidak mempedulikan kita dalam mengajar, dia nendang meja. Jadi secara tidak langsung saya langsung menegur anak didik saya tersebut. Nah, jadi konsentrasi kita dalam mengajarkan buyar, jadi anak-anak lain kan terganggu. Jadi hal tersulit yang saya hadapi pada waktu itu adalah bagaimana saya menghadapi siswa yang pada saat itu kondisinya mereka jenuh atau malas dalam belajar, sehingga terjadi cekcok antara saya dengan siswa saya pada waktu itu. Jadi hal yang saya lakukan, memang saya pada waktu itu karena kita seorang guru yang kontrol emosinya masih kurang, saya suruh anak saya tersebut melapor ke kantor. Kalau ternyata dia tidak mau melapor ke kantor dan dia langsung pulang ke rumahnya karena dia takut dia sudah melakukan kesalahan kepada kita kan saat menendang pintu kelas. Jadi langkah-langkah yang saya ambil, saya langsung melapor ke guru BK masalah anak tersebut. Nah, karena guru BK saya dan guru BK ada inisiatif, saya langsung gabung kepada wakil kepala sekolah dan diskusi dengan wali kelas dan kepala sekolah. Kami memutuskan untuk membuat surat panggilan orang tua kepada siswa yang melanggar aturan tersebut. Nah, kami undang orang tuanya ke sekolah, kami jelaskan kronologinya bagaimana siswa itu dalam proses PBM. Jadi masalahnya nanti tidak ada saling rasa curiga atau saling menyalahkan antara siswa dan guru dan siswa. Nah, pada saat itu terselesaikanlah masalah saya sampai siswa saya itu meminta maaf kepada saya dengan mengeluarkan air mata. Mungkin saat itu dia sedang ada masalah atau sedang ada apa. Jadi langkah-langkah yang saya lakukan adalah saya menggabungkan atau mengkondisikan seluruh aset yang ada di sekolah, baik komite, guru, tenaga TU, kepala sekolah dan wakil-wakil, untuk berembuk bersama mengatasi masalah yang kita hadapi.
Jadi itu langkah-langkahnya Bapak Ibu yang saya jawab pada waktu itu. Ini adalah sharing antara kita bersama. Semoga apa yang baiknya saja yang Bapak Ibu ambil ya, yang tidak baik silakan Bapak Ibu buang jauh-jauh. Oke, kita lanjut pada pertanyaan berikutnya. Jika seandainya Anda lolos menjadi guru penggerak, hal apakah yang akan Anda lakukan kepada sekolah dan murid Anda nantinya? Itu kan sebuah pertanyaan pemandu atau memicu adrenalin kita ya Bapak Ibu. Jika Anda lolos program guru penggerak, hal apakah yang akan Anda lakukan kepada sekolah Anda dan murid Anda nantinya? Jadi hal yang akan kita lakukan jika lulus program guru penggerak, nah kita sebagai guru, seandainya kita sudah lulus, tentunya kita akan membagikan ilmu yang kita dapat dari pelatihan-pelatihan yang kita dapat dari program guru penggerak kepada sekolah kita nantinya, baik kepada siswa kita ataupun kepada guru-guru kita di sekolah nantinya, dengan berbagai hal-hal yang kita dapatkan dalam program guru penggerak. Tentunya kita akan langsung mempraktekkan. Misalnya pada program guru penggerak nanti kita akan melakukan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Nah, kita akan langsung imbas kepada sekolah kita nantinya. Itu jawaban yang saya ambil ya Bapak Ibu. Kita lanjut pada pertanyaan berikutnya. Apakah Anda pernah melakukan program kegiatan melebihi target yang sudah ditetapkan? Jadi kalau program yang saya lakukan, Bapak Ibu, di sekolah saya pernah melakukan program Palang Merah Indonesia atau PMI, karena saya pernah menjadi KSR Kabupaten Solo pada tahun 2011 pada waktu itu. Jadi program yang saya laksanakan yaitu bagaimana cara menangani pertolongan pertama pada korban yang mengalami kecelakaan. Saat itu program saya lanjut terus. Nah, program yang saya lakukan itu mungkin tidak melebihi target, karena itu adalah program OSIS ya. Jadi hanya program itu yang saya buat pada waktu itu. Kemudian program saya buat, kami cari donatur sekolah, karena sekolah saya sekolah kecil. Pada waktu itu saya mengumpulkan, membentuk tim untuk kemajuan sekolah dengan mencari donatur untuk sekolah kami. Itu yang saya lakukan pada waktu itu Bapak Ibu. Kita lanjut. Kemudian apa yang sudah Anda ciptakan untuk melakukan perubahan? Jadi apa yang sudah kita lakukan untuk melakukan perubahan Bapak Ibu? Kita mulai saja dari hal yang kecil ya Bapak Ibu. Apa yang sudah Bapak Ibu lakukan, misalnya di sekolah Bapak Ibu, hal yang kecil saja itu bisa kan menjadi batu loncatan bagi kita nantinya untuk mengembangkan sekolah kita. Jadi hal kecil yang sudah saya laksanakan, perubahan kecil yang sudah saya laksanakan di sekolah saya. Memang pada waktu itu sekolah saya sekolah yang terdiri dari anak-anak yang berbagai macam tipe. Jadi hal kecil perubahan yang saya lakukan pada waktu itu adalah membentuk disiplin anak pertama sekali. Kemudian disiplin, kemudian rasa penghargaan anak terhadap guru, itu yang paling saya utamakan dalam indeks sekolah saya pada waktu itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita lanjut pada pertanyaan berikutnya. Oke. Selanjutnya adalah bagaimana cara Anda menjalin hubungan dengan atasan Anda? Ya, di sini dilihat ya. Bagaimana cara kita sebagai seorang guru menjalin hubungan yang baik dengan atasan kita ya Bapak Ibu. Yang pertama tentunya karena kepala sekolah adalah atasan kita. Jadi kita sebagai seorang guru tentunya kita harus menghormati atasan kita sebagaimana mestinya. Karena setiap hal yang kita lakukan di sekolah, kita kan ada atasan, ada kepala sekolah. Jadi cara saya selalu menghargai, menuruti perintah atasan saya. Hal apa yang diperintahkan oleh
atasan saya kepada saya di sekolah. Jadi saya tidak pernah menentang perkataan atasan saya. Jadi apabila ada masalah-masalah yang harus diselesaikan, kita bisa berbicara dengan kepala dingin dan berembuk secara bersama-sama. Itu yang saya lakukan, Bapak Ibu calon guru penggerak. Kita lanjut pada pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu. Di sini ada lagi, bagaimana cara Anda sebagai seorang guru mengambil sebuah keputusan agar keputusan itu tidak tidak menyakiti orang lain. Jadi cara saya mengambil keputusan di sekolah saya tidak bisa mengambil keputusan itu secara sepihak. Jadi saya selalu berembuk dengan rekan-rekan guru saya bagaimana sebaiknya perkembangan dan kemajuan sekolah kita ke depannya. Jadi kita dalam setiap program-program atau hal-hal yang kita lakukan, kita selalu mengadakan musyawarah terlebih dahulu, kemudian kita bentuk tim. Apabila sudah dapat hasil dari keputusan yang akan kita ambil atau finalnya, jadi kita ambil mana keputusan yang paling terbaik dan keputusan suara terbanyak dalam memutuskan hal-hal yang akan kami lakukan, Bapak Ibu. Mungkin itu yang saya jawab pada waktu itu. Saya selalu berkoordinasi dengan seluruh rekan kerja di sekolah, kami kolaborasi, dan saya memutuskannya tidak secara sepihak. Saya memutuskan berdasarkan suara terbanyak, berdasarkan hasil keputusan rapat dan musyawarah secara bersama. Itu hal yang saya lakukan dalam pengambilan keputusan. Jadi keputusan yang kita ambil tersebut tidak hanya semata-mata keputusan dari pikiran kita pribadi saja. Itu adalah hasil sharing dari saya dan teman-teman saya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu pada pertanyaan berikutnya. Kemudian bagaimana cara Anda mengembangkan diri Anda? Bagaimana cara kita mengembangkan diri kita? Jadi di sini saya suka melatih diri saya dengan misalnya dengan metode pembelajaran. Saya suka melatih diri saya dengan misalnya saya sering belajar ke YouTube, Bapak Ibu. Saya memang sering belajar ke YouTube untuk menambah wawasan saya dan hal-hal yang masih kurang dalam diri saya. Saya langsung belajar ke YouTube, dan setiap materi-materi yang akan saya ajarkan pada tahap-tahap berikutnya, pada pertemuan saya berikutnya, saya belajar ke YouTube. Jadi YouTube adalah salah satu sarana diri saya untuk mengembangkan diri saya menjadi lebih baik lagi, Bapak Ibu. Kita lanjut, Bapak Ibu. Apakah Anda pernah mencari pengetahuan secara mandiri? Nah, itu pertanyaannya yang terakhir ya Bapak Ibu. Ini adalah pertanyaan yang terakhir. Apakah Anda pernah mencari pengetahuan secara mandiri? Kalau pas waktu itu yang saya jawab, pengetahuan secara mandiri yang saya cari adalah ya dengan kita melakukan eksperimen. Misalnya saya sebagai seorang biologi, saya melakukan eksperimen bagaimana perkembangan kacang tanah saat ada dua tumbuhan yang saya laksanakan waktu itu. Tanamannya adalah kacang tanah. Bagaimana pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang? Pada waktu itu saya lakukan eksperimen. Yang pertama, tumbuhan yang saya praktekkan, yang kacang yang satu saya taruh di tempat yang gelap, yang kacang yang satu saya taruh di tempat yang terang. Jadi setelah kita melakukan percobaan, setelah nampak hasilnya, jadi tanaman kacang yang saya taruh di tempat yang kena cahaya matahari, ternyata pertumbuhan tanaman itu sangat tinggi dan sangat cepat. Jadi proses atau sinar cahaya matahari sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dari tanaman kacang saya tersebut. Nah,
Tanaman kacang yang tidak kena cahaya matahari itu pertumbuhannya sangat lambat dan membuat tanaman saya itu tingginya masih jauh dari tanaman saya yang kena sinar cahaya matahari. Karena cahaya matahari adalah suatu tempat bagi tumbuhan untuk memasak makanan. Jadi proses memasak makanan pada tumbuhan yang tidak kena cahaya matahari itu akan lambat. Jadi otomatis pertumbuhan tanaman saya tersebut akan lambat dan tumbuhannya tidak akan serupa dengan tanaman yang sudah kena cahaya matahari. Itu yang saya jawab pada waktu itu, Bapak Ibu ya. Jadi saya hanya memikir pada waktu itu hanya itu yang bisa saya ceritakan kepada dua asesor saya pada waktu itu, karena pada menjawab pertanyaannya kan kita secara real tidak boleh mengada-ngada apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, dan tidak ada yang didustakan. Jadi intinya tidak ada dusta di antara kita, Bapak Ibu. Jadi apabila Bapak Ibu secara real, secara alami, secara terbuka melakukan komunikasi dengan dua asesor Bapak Ibu nantinya, insya Allah hasilnya tidak akan memuaskan. Ceritakanlah pribadi diri Bapak Ibu sejujur-jujurnya tanpa ada tambahan-tambahan lainnya yang Bapak Ibu merasa mengada-ngada. Curahkanlah hal-hal yang positif yang Bapak Ibu punya dari diri Bapak Ibu untuk kemajuan atau untuk proses seleksi ini agar berjalan lebih kondusif nantinya saat wawancara. Nah, jangan lupa Bapak Ibu juga nanti siapkan KTP. Siapkan KTP Bapak Ibu sebelum melakukan tes tahap 2, yaitu wawancara. Itu adalah tes terakhir. Siapkan KTP. Jangan lupa perkenalkan diri Bapak Ibu nantinya. Jangan lupa sapa asesor kita dengan salam yang sudah kita tentukan masing-masing untuk menghargai sesama agama kita. Jangan lupa untuk bersikap sangat rileks tanpa tekanan, jangan grogi. Kemudian ikutilah alurnya semaksimal mungkin. Nah, yang utama sekali adalah Bapak Ibu, jaringan internet Bapak Ibu harus Bapak Ibu standby-kan. Jangan sampai misalnya kalau pakai HP, jangan sampai HP-nya mati, jangan sampai jaringan internet terputus. Kemudian nanti kalau pakai laptop jangan sampai suara kita berbicara dengan dua asesor kita nanti sampai tidak terdengar nantinya. Di hal-hal sekecil apapun, sedetail apapun harus kita perhatikan semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi setiap usaha dari dalam diri kita pribadi pasti akan ada hasilnya apabila kita sebagai seorang guru bersungguh-sungguh menjalani setiap tahapan-tahapan dan proses-proses dalam diri kita untuk kemajuan diri kita, untuk perkembangan pendidikan ke depannya. Jadi sebagai seorang guru kita haruslah selalu optimis, jangan pernah merasa putus asa. Bangkitkan semangat kita untuk maju ke depannya, dan melalui program guru penggerak inilah kita bisa mengembangkan diri kita. Yang pertama, menjadi pemimpin yang lebih baik lagi, menjadi guru yang bisa menghamba kepada murid, menjadi guru yang kreatif, inovatif, dan sangat bermanfaat bagi murid kita nantinya, bisa mengembangkan atau memajukan sekolah kita ke depannya melalui program guru penggerak ini. Nah, Bapak Ibu semua, mungkin hanya hal ini saja yang bisa saya berbagi kepada Bapak Ibu. Mungkin pada kesempatan lainnya saya akan berbagi lagi mengenai pengalaman-pengalaman yang sudah saya rasakan begitu Bapak Ibu. Nanti setiap modulnya saya akan berbagi setiap modul yang saya pelajari di program guru penggerak. Salam guru penggerak, salam tergerak, bergerak dan menggerakkan. Salam Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.